Hai, apa ini? Lepaskan saya! Ini hanya untuk keamanan, Pak. Kami akan membawa Bapak ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ini tidak mungkin. Lepasin, Pak. Semua akan dijelaskan di kantor. Silakan ikut kami. Hari yang ia kira akan membawa keberuntungan justru berbalik menjadi awal dari konsekuensi hukum. Kini, ayah Cynthia harus mempertanggungjawabkan tindakannya, sementara kebenaran mulai menemukan jalannya. Tidak semua yang pergi itu kehilangan. Kadang itu cara hidup menguatkanmu. Di sisi lain, di rumah yang kini terasa terlalu sunyi, seorang ibu duduk dalam diam. Cinta, ibu kangen sama kamu, Nak. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan yang ditelan sepi. Rumah ini terasa kosong sejak kamu pergi. Setiap sudut seperti kehilangan suara. Ia menatap ruang tamu yang dulu penuh tawa, kini hanya menyisakan bayangan. Ibu masih sering refleks memanggil nama kamu, lalu sadar kamu tidak ada. Beberapa hari terakhir terasa begitu panjang. Kekhawatiran tak pernah benar-benar pergi. Ibu takut terjadi sesuatu sama kamu. Namun kabar yang datang justru lebih mengguncang. Ayahmu ditangkap. Ia menghela napas panjang, mencoba memahami semuanya. Semua terjadi begitu cepat. Baru kemarin kita bicara tentang masa depanmu, tentang rencana besar ayahmu. Sekarang semuanya berubah. Ia tidak membenci suaminya. Tidak sepenuhnya. Ayahmu hanya ingin kamu hidup layak, tidak kekurangan, tidak merasakan sulit seperti dulu. Tapi kini, ia mulai mempertanyakan segalanya. Caranya mungkin keras, mungkin bukan yang kamu inginkan, tapi niatnya hanya ingin yang terbaik. Ia terdiam sejenak. Namun, apakah semua itu harus dipaksakan? Kalau kamu sendiri tidak bahagia? Di ruang tamu, masih ada orang-orang yang datang membawa rencana, membicarakan masa depan yang terasa dingin. Mereka menanyakan kamu, menunggu kamu keluar. Ia bingung harus menjawab apa. Di satu sisi, ada harapan mereka bisa membantu suaminya keluar dari masalah. Di sisi lain, ia takut kehilangan anaknya. Ibu tidak mau kamu pulang dengan hati yang terpaksa, lalu pergi lagi suatu hari nanti. Ia merasa berdiri di tengah, di antara suami dan anak. Dua cinta yang sama kuatnya, tapi kini saling bertolak belakang. Keduanya sama penting, keduanya sama ibu sayangi. Air matanya jatuh tanpa suara. Kadang ibu berpikir, mungkin akan ada sesuatu yang besar terjadi. Sesuatu yang mengubah semuanya. Entah menjadi lebih baik, atau justru semakin rumit. Namun di balik semua ketakutan, masih ada harapan kecil yang ia jaga. Ibu percaya kamu baik-baik saja di luar sana. Dan tentang Robi, ia tidak sepenuhnya menutup hati. Ibu tidak tahu banyak tentang dia. Tapi dari yang ibu lihat, dia bukan anak yang jahat. Ia berharap, jika memang Robi ada di sisi anaknya, dia menjaga, bukan menyesatkan. Ibu hanya ingin satu hal, kamu kembali dalam keadaan baik, dengan keputusan yang benar-benar kamu pilih sendiri. Bukan karena tekanan, bukan karena paksaan, tapi karena hati. Ia membayangkan suatu hari nanti mereka bisa duduk bersama lagi, tanpa konflik, tanpa beban. Hanya sebagai keluarga yang saling memahami. Jangan pergi lagi ya, Nak, bisiknya. Rumah ini terlalu sunyi tanpa kamu. Tentang ayahnya, ia masih menyimpan harapan. Mungkin, di sana, dalam diam, dia akan berubah. Kadang manusia memang baru mengerti setelah jatuh. Ia berharap suaminya tidak menjadi lebih keras, tapi justru lebih lembut. Lebih mengerti arti keluarga. Ia juga tidak menyukai cara orang-orang itu memandang anaknya. Seolah pernikahan hanyalah kesepakatan, bukan perasaan. Ibu tidak ingin kamu terjebak. Jika memang pilihan hatinya adalah Robi, ia tidak akan menolak. Walaupun dia tidak kaya, ketulusan itu lebih penting. Uang bisa datang dan pergi, tapi cinta yang benar, kesetiaan dan tanggung jawab itu tidak bisa dibeli. Kalau memang kamu memilih Robi, ibu hanya ingin dia mau berusaha, mau bertanggung jawab. Tidak perlu langsung besar. Yang penting ada niat. Kalau itu ada,
ibu akan bantu. Bahkan membuka jalan, memberi modal, mendukung dari awal. Karena yang ibu inginkan sederhana, melihat anaknya benar-benar bahagia. Bukan sekadar terlihat bahagia, tapi benar-benar merasakannya. Rumah ini mungkin tak akan sama lagi, tapi ia tidak menyerah. Ia akan mencoba menyadarkan suaminya pelan-pelan bahwa hidup bukan hanya soal harta atau kedudukan, tapi tentang ketenangan hati, tentang kehangatan keluarga. Untuk apa semua itu? Kalau rumah sendiri tidak damai, kalau anak sendiri menjauh, ia percaya semua ini tidak terjadi tanpa alasan. Mungkin ini cara Tuhan mengingatkan untuk kembali, untuk melihat apa yang benar-benar penting. Pada akhirnya, semua yang dimiliki manusia tidak akan berarti jika tidak membawa mereka lebih dekat pada makna hidup yang sebenarnya. Kini, ia hanya bisa berdoa. Dalam diam, dalam harap, semoga kamu di luar sana dilindungi, semoga pilihanmu benar, dan semoga keluarga ini bisa kembali utuh dengan cara yang lebih baik, lebih sederhana, dan lebih penuh keikhlasan. Malam semakin larut, dan rumah itu masih terjaga dalam diam. Jam dinding berdetak pelan, seolah ikut menghitung kegelisahan yang tak kunjung reda. Di luar, angin berhembus ringan, tapi di dalam hati seorang ibu, badai belum juga mereda. Di tempat yang berbeda, di balik dinding dingin ruang pemeriksaan, seorang ayah akhirnya terdiam. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi penolakan. Hanya napas berat dan pikiran yang mulai runtuh satu persatu. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar sendirian. Kursi logam yang ia duduki terasa keras, tapi tidak lebih keras dari kenyataan yang mulai ia hadapi. Kata-kata petugas tadi terus berputar di kepalanya. Perlindungan terhadap anak bapak. Perlindungan? Dari siapa? Dari dirinya sendiri. Ia menunduk. Tangannya yang tadi meronta kini terkulai lemah. Dalam diam, sesuatu mulai retak. Selama ini ia selalu merasa benar. Semua keputusan, semua rencana, semua tekanan, ia yakini sebagai bentuk kasih sayang. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, ia mulai ragu. Benarkah semua itu untuk anaknya? Atau hanya untuk memenuhi ambisinya sendiri? Bayangan wajah cinta muncul begitu jelas. Tawa kecilnya saat masih anak-anak. Cara ia memanggil ayah dengan penuh percaya. Dan perlahan, bayangan itu berubah menjadi tatapan yang menjauh, menjadi langkah yang pergi tanpa menoleh.